Selamat pagi bagi kita semua, warga jemaat GKPA dan simpatisannya dimanapun berada. Kita jumpa kembali pada hari ke-337, 2021. Kita akan mulai seluruh karya kita dan aktivitas kita pada hari ini. Namun sebelumnya kita mohon hikmat Tuhan untuk memulai hari ini. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada hari ini tertulis dalam kitab Zakaria 2 ayat 13. Berdiam dirilah hai segala makhluk di hadapan Tuhan, sebab ia telah bangkit dari tempat kediamannya yang kudus. Be silent in the Lord present, all people everywhere, for he is being moved to action in this holy dwelling place. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagialah mereka yang mendengar serta memelihara kebenaran firman Tuhan. Tema yang akan kita renungkan pada pagi ini dan hari ini ialah berdiam dirilah di hadapan Allah. Berdiam dirilah di hadapan Allah. Berdiam diri itu menjadi sebuah hal yang menarik untuk kita telisik. Sebab sebagai ciptaan Tuhan tentu kita butuh waktu berhenti dan berdiam diri di hadapan Tuhan. Mungkin kita bertanya, apa sih itu berdiam diri? Nah, berdiam diri itu diartikan sebagai usaha atau keinginan kita secara sukarela untuk berpantang berbicara. Kita tidak mau berbicara, diam. Untuk sementara waktu. Supaya kita mencapai suatu tujuan rohani. Baik tujuan untuk membaca firman dan merenungkannya, atau untuk menulis sebuah renungan, atau menulis sebuah artikel di jurnal, atau kita mau berdoa, atau kita berpuasa, dan lain sebagainya. Itulah berdiam diri. Kita berhenti melakukan aktivitas kita. Kita berhenti berbicara, mengekang lidah. Memang kita akui bahwa berdiam diri di hadapan Allah dalam kehidupan sehari-hari, apalagi dengan keadaan kita yang super sibuk, itulah sangat sulit. Untuk meluangkan waktu berdiam diri bersama Tuhan menjadi tantangan tersendiri bagi kita. Diperlukan disiplin dan usaha untuk dapat melakukannya. Karenanya kita harus berusaha mencari waktu yang tepat berdiam diri di hadapan Tuhan. Setiap pagi kita bangun pagi, usahakan 2-5 menit atau 10 menit berdiam diri di hadapan Tuhan. Kita hanya menenangkan pikiran sambil menutup mata, fokus kepada Tuhan, berdiam diri untuk Tuhan, berbicara untuk Tuhan, dan mengizinkan Tuhan berbicara kepada kita. Berdiam diri di hadapan Tuhan butuh kedisiplinan, butuh kerja keras untuk berdiam diri di hadapan Tuhan. Selain pengertian tadi, berdiam diri di hadapan Tuhan adalah kita berdoa dan menyembah Tuhan. Kita berdoa dan menyembah Tuhan. Artinya kita saat berdiam diri, kita berusaha tidak melakukan yang jahat. Tidak berpikir jahat. Dan tidak berpikir untuk bertindak jahat. Itu berdiam diri di hadapan Tuhan. Kita hentikan niat-niat jahat kita. Kita hentikan niat-niat buruk kita. Dengan kata lain, berdiam diri mengandung makna kita harus berhenti iri dan dengki. Kita harus berhenti dari tindakan kemarahan dan emosional. Tetapi kita membangun tindakan yang positif, yang berguna untuk kita dan orang lain, termasuk memuliakan Tuhan. Nas hari ini mengajak kita pada pemikiran Zakaria
bagaimana kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Tentu kita bertanya, mengapa Zakaria mengajarkan supaya kita berdiam diri di hadapan Tuhan? Tentu ada yang hendak disampaikan oleh Zakaria kepada kita. Ada beberapa alasan yang membuat kita harus berdiam diri di hadapan Tuhan berdasarkan teks dari Zakaria ini. Yang pertama, kita meneladani dan mengikuti teladan Yesus. Pertama, untuk mengikuti teladan Yesus. Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di tengah kesibukannya melayani umat, dia berusaha berdiam diri di hadapan Tuhan. Dalam catatan Matius 14 ayat 23 dikatakan, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk apa? Berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Artinya berdoa, berdiam diri di hadapan Tuhan. Markus pun mencatat itu. Pagi-pagi benar, waktu masih gelap, maksudnya Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Nah, berarti berdiam diri di hadapan Tuhan itu adalah teladan Yesus. Ketika kita membuat renungan pagi, berdoa saat teduh, itu sedang berdiam diri. Kita berusaha berdiam diri di hadapan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, alasan untuk berdiam diri ialah supaya kita mendengar suara Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Elia kala bertemu dengan Tuhan. Jadi kala Elia bertemu dengan Tuhan, dia berusaha berdiam diri di hadapan Tuhan. Untuk apa? Untuk mendengar suara Tuhan. Jadi itu yang kedua alasannya. Mengapa kita berdiam diri dalam Tuhan? Untuk mendengar suara Tuhan. Dalam Habakuk 2 ayat 1 dikatakan, aku mau meninjau dan menantikan apa yang difirmankannya. Jadi dia meninjau apa yang akan difirmankan Tuhan kepada Habakuk. Dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Artinya berdiam diri di hadapan Allah membuat kita mampu mendengarkan suara Allah, suara Tuhan. Pendengaran yang baik akan membuat kita sungguh-sungguh mengetahui kehendaknya. Persoalannya ialah kita banyak disibukkan dengan berbagai kegiatan. Sehingga terkadang kita tidak mampu lagi mendengar suara Tuhan. Tapi lebih banyak mendengar suara dunia, mendengar suara atasan, mendengar suara keluarga, mendengar suara anak-anak. Bukan lagi mendengar suara Tuhan. Karenanya hari ini kita diajak untuk mendengar suara Tuhan. Dengan cara apa? Berdiam diri di hadapan Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa alasannya sehingga kita berdiam diri di hadapan Tuhan? Sebagai ekspresi penyembahan kita kepada Tuhan. Bukti bahwa kita diselamatkan kalau kita tidur malam lalu bangun, kita bersyukur kepada Tuhan. Maka ekspresi penyembahan kita kepada Tuhan ialah dengan berdiam diri di hadapan Tuhan. Zefanya mengatakan, berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Artinya perlu kita berdiam diri. Karena apa? Hari Tuhan sudah dekat. Pada masa-masa Advent ini sekarang kita menanti kedatangan Yesus kali kedua. Berarti berdiam dirilah untuk menanti kedatangannya. Yang keempat, mengapa kita harus berdiam diri? Apa alasannya? Yang keempat, sebagai ekspresi iman kita kepada Tuhan. Ekspresi iman kita kepada Tuhan. Pemazmur mengatakan sebagai berikut, hanya dekat Allah saja aku tenang, dan daripadanya lah keselamatanku. Berarti iman. Ketika kita berdiam diri di hadapan Tuhan, kita meyakini hanya Tuhan keselamatan kita. Daripadanya lah keselamatan kita. Bukan dari dunia, bukan dari orang lain, tetapi dari Tuhan. Itu yang keempat. Yang kelima, alasannya mengapa kita harus berdiam diri. Untuk mencari keselamatan dan pertolongan dari Tuhan. Untuk mencari keselamatan dan pertolongan dari Tuhan. Jadi ketika kita berdiam diri, kita sedang mencari pertolongan dan keselamatan dari Tuhan. Tuhan adalah baik bagi semua orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari dia. Adalah baik menanti dia dengan diam dalam pertolongan Tuhan. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan
Tuhan. Itu kata Ratapan 3 ayat 24-25. Berarti ketika kita berdiam diri di hadapan Tuhan, kita sedang mencari keselamatan dan pertolongan Tuhan. Itu yang kelima. Yang keenam, untuk memulihkan kekuatan jasmani dan rohani kita. Berdiam diri di hadapan Tuhan, itu berarti kita sedang memulihkan kekuatan jasmani dan rohani kita. Markus 6:31 mengatakan, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahat seketika. Marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahat seketika. Ketika kita beristirahat, maka Tuhan memberikan pemulihan, kesehatan, kekuatan jasmani dan rohani kita. Yang terakhir, apa alasan mengapa kita harus berdiam diri di hadapan Tuhan? Yang ketujuh, untuk belajar mengontrol diri. Untuk belajar mengontrol diri. Jika ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya, kata Yakobus di dalam pasal 1 ayat 26. Itu berarti ketika kita berdiam diri, kita sedang mengontrol lidah kita. Supaya lidah kita tidak mengucapkan kutuk kepada orang lain, tetapi lidah kita mengucapkan berkat kepada orang lain. Berarti kontrollah lidahmu, perkataanmu, pemikiranmu, sikapmu dan tindakanmu. Supaya apa? Ketika kita mengontrol diri kita, saat kita berdiam di hadapan Tuhan, maka kata-kata kita pun menjadi kata-kata yang memberkati. Karena itu, berdiam dirilah di hadapan Tuhan sambil menanti kedatangannya kali kedua ke dunia ini. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Bapa, karena kebaikan-Mu, Engkau mengajar kami untuk berdiam diri di hadapan Tuhan. Banyak hal yang kami pelajari dari teks ini ketika kami berdiam diri di hadapan Tuhan. Mampukan kami memahami sehingga kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat berkarya untuk Tuhan. Jaga kesehatan dengan protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, dan tetap mencuci tangan. Horas, horas, horas.